Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Mobil Bekas Jenazah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah Isya, kami yang rutin ngobrol di teras depan. Mang Otong, besok saya ada teman mau main kesini. Sembari bantu bongkar mobil jenazah, boleh ya Mang? Tanyaku sembari meminta izin. Oh, boleh toh boleh. Cuma kalau bantuin nanti kudu ngasih upah dong. Tanya Mang Otong. Enggak Mang, dia mah insya Allah enggak begitu orangnya. Dalam hati padahal udah dipalak sedari di telepon tadi. Cuma siapa tahu aja dengan dibantu Sukma bisa terselesaikan. Biarlah aku yang nombok ketimbang berlama-lama ngelihat mobil itu. Tidak lama berselang, brang, brang, brang. Bunyi dari mobil jenazah yang terlihat berguncang keras dari kejauhan. Wah, itu goyang-goyang tok mobil jenazahnya, ucap Mang Otong sembari menuju ke arah mobil jenazah yang bergoyang. Lah, itu malah terbang kerandanya, ucap Mang Soleh yang berlari sembunyi di balik punggungku. Iya, Mang, waduh, ucapku yang bergetar ketakutan. Waduh, gak beres, ayo pada masuk, ajak Mang Otong. Kami berlari cepat ke dalam kamar. Di kamar kami bertiga semua terjaga karena sesekali mendengar bunyi brak di pintu depan dan sesekali di atas atap. Aduh Tok, tahu gini mah jangan diambil, pantes saja murah, ucap Mang Otong yang menggigil di dalam sarungnya. Tepung udah jadi bakwan Mang. Bisa-bisanya nanya bakwan lu Tok, lagi begini macem-macem aja, ucap Mang Soleh yang sama menggigil ketakutan di balik sarung. Suara itu tidak kunjung berhenti. Kami semua terjaga menggigil ketakutan. Ikat pinggangku yang dari tadi sudah memanas kurasa. Akhirnya aku paksakan. Gak ada solusi ini mah. Kupaksakan untuk melihat ke depan. Kuintip dari selipan jendela toko. Kosong, semua nampak gelap. Mobil jenazahnya pun sudah tidak bergoyang. Tiba-tiba dari belakangku terasa ada yang menyentuh. Ampun, teriakku karena kaget. Tok, gimana Tok? Aku sampai terkaget mundur, ternyata mamangku. Aman Mang, di luar, ucapku sembari menelan nafas dalam-dalam karena kaget. Mamangku pun penasaran dan coba melihat dari balik jendela. Biar mereka berlari ke arah kamar. Pocong banyak pocong, teriak mereka sembari berlari kembali ke arah kamar. Waduh, pocong. Aku pun segera ikut berlari tunggang langgang menyusul. Kembali di dalam sarung yang hanya menyisakan kepala kami bertiga yang keluar. Wah, lu Tok, katanya aman-aman, tutur Mang Otong yang tergetar sembari memegangi bagian atas sarung. Tadi aman Mang, yakin dah? Aman, pada loncat-loncatan di depan teras aman, gedumel Mang Otong. Brak, bunyi hantaman keras di pintu depan. Kami semua yang dalam posisi ketakutan terperajat bangun. Itu kerandanya masuk ke toko, ucap Mang Otong lirih ketakutan sembari menunjuk. Astagfirullahaladzim, ayo istighfar dan berdoa Mang. Kami bertiga tidak henti-hentinya berdoa dan beristighfar. Lampu tengah yang semula terang dengan adanya keranda itu pun tiba-tiba meremang dan mulai enggan untuk menyala. Hanya berkedip-kedip redup. Kulihat ke kanan kiriku. Sial, mamangku semua sudah jatuh pingsan. Bingung seribu bingung, tampaknya kupaksakan. Bismillah. Kutarik ikat pinggang dan mulai berjalan ke arah keranda itu terdiam. Semakin dekat. Mataku terbelalak karena jelas kulihat adanya tambahan sosok bungkusan kain putih lusuh. Dia berdiri dan menyeringai ke arahku. Ya, jelas sekali dengan muka yang dipenuhi jahitan tidak rapi di mukanya dan mata kiri yang bolong.
Kutahan badanku yang terasa semakin berat. Dengan sisa-sisa tenaga kuhantam sosok itu dengan cambukan beberapa kali. Ya, dia kesakitan dan memundurkan beberapa loncatan ke belakang. Bukan mundur, ternyata tapi sosok itu mengambil ancang-ancang dan seketika meluncur cepat ke arahku. Brak! Tubuhku terpelanting menghantam tembok toko. Sakit. Kurasa mataku semakin sayup dan berat. Samar-samar masih bisa kulihat beberapa sosok kecil gundul berdatangan dari arah belakang. Ya, aku mengenalinya mereka. Sosok kecil penghuni halaman belakang bengkel ini. Semoga saja tidak akan terjadi apa-apa. Perlahan mataku tidak tertahan dan lemes terkulai seketika. Tok, bangun Tok. Ku buka mata perlahan. Syukurlah, kulihat mamang-mamangku. Kamu nggak apa-apa Tok. Ini diminum dulu airnya, ucap Mang Soleh sembari memberiku minum. Terasa masih sakit dada aku ini karena hantaman semalam. Tapi syukurlah pertolongan datang dengan berbagai macam cara. Enggak apa-apa Mang, aku cuma pingsan lemes. Kulihat pintu depan toko sudah jebol. Pagi ini kami semua kesiangan. Ya sudah, hari ini kita libur aja. Mamang juga masih gak enak badan setelah kejadian semalam, perintah Mang Otong. Kulihat HP ada panggilan tidak terjawab 5 kali dan satu pesan masuk yang kubuka berisikan, "Bro, gua udah di Simpang Jaya, udah mau sejam nih, ditelepon gak diangkat-angkat." Segera ku balas pesan. "Iya maaf Sukma, kebablasan tidur, tunggu ya, habis mandi tak jemput ke situ. Cari aja warung kopi, nanti tak bayar." Dengan lemas aku ketik pesan balasan. Tidak lama bunyi balasan pesan masuk. "Siap, gue di counter HP ya, deket Simpang Jaya. Alhamdulillah dikasih kopi gratis, ditambah yang jaganya juga cantik, jadi betah nunggu. Santai aja bro, kalau bisa yang lama." Balasan pesan dari nomor kontak yang kusimpan Sukmawan itu. Waduh, sontak aku terbangun. Waduh bahaya ini mah. Neng Rahma bisa diembat si Sukma, ucapku yang langsung bangkit bergegas. Aku hanya cuci muka dan segera berjalan agak cepat menjemput Sukma. Dari jarak yang masih agak jauh, aku berteriak, "Sukmawan!" Kulihat dia sedang berbincang. Ya, nampak asik sekali. Mereka saling tertawa. Tiba-tiba, jelek. Hati saya malah kesel ngelihatnya. Ini baru datang pesatria melinjo," ucap Sukma yang duduk di bangku depan konter. Ini mah Mas Narto yang di bengkel seberang. Dari tadi ngomongnya nyari kesatria melinjo terus. Tahu nyari dia mah aku tunjukin dari tadi, ucap wanita yang aku kenal dengan nama Rahma itu. Merah-memerah mukaku malu. Jangan-jangan si Sukma ini cerita lagi soal kejadian biji melinjo. Awas kau Sukma, gumamku kesal dalam hati. Sudah, ayo Sukma, kita ke bengkel. Sembari ku tarik kerah bajunya karena sudah merasa malu dan kesal. Ya udah, mari Rahma, saya pamit. Makasih kopinya, manis banget kayak yang bikin. Sembari Sukma melempar senyum pada Rahma. Iya Mas Sukma, sama-sama, sembari membalas dengan senyum dan lambaian tangan. Panas hatiku panas. Semakin cepat saja aku berjalan sembari menarik baju Sukma. Pelan-pelan ngapa woi, robek gak bisa ganti loh. Ini baju hadiah Bon Jovi, ucap Sukma yang sembari melepas tarikan tanganku dari bajunya. Lu cerita kejadian waktu di gerbong ya sama Rahma, ucapku kesal. GR banget, siapa juga yang mau nyeritain? Segede gitu mah aib, ngapain juga gue ceritain, ucap Sukma yang masih saja bisa meledekku. Tenang toh, gue cuma sebutin nama panggilan aja, gak sampai ceritanya, ucap Sukma menjelaskan sembari menepuk-nepuk bahuku. Awas aja lu Suk, kalau sampai iya gue rendem lu di oli bekas. Sesampainya di toko, aku perkenalkan Sukma dengan kedua mamang-mamangku yang sedang asik bergantian kerokan karena semalam habis bergadang di Satronik Randa Mayat. Mang, ini teman saya Sukma. Sukma, ini Mang Otong, bos di sini. Kalau ini Mang Soleh, ajudan Hitler. Aku jelaskan sembari menunjuk satu persatu mamangku. Sembarangan kalau ngomong lu Tok, sangkal Mang Otong. Assalamualaikum Mang. Salam kenal, saya Sukma, ucap Sukma sembari mencium tangan mamang-mamangku. Waalaikumsalam Sukma. Wah, soleh sekali nampaknya anak Sukma ini. Makasih sudah mau mampir main ke sini, ucap Mang Otong sembari mengelus-ngelus punggung Sukma. Iya Mang, sama-sama, sembari main silaturahim. Tok, ajak makan sama istirahat dulu Sukmanya,
perintah Mang Otong. Ayo Suk, tadi Mang Otong masak air sama ceplok telur, ajakku sembari menarik Sukma. Makan tinggal makan aja, komentar mulu, ucap Mang Soleh yang sedikit kesal. Setelah makan kami berbincang santai, berbagi kabar setelah 2 minggu terpisah. Karena proyekan bos Ari yang selesai, juga tidak lupa pada masalah inti soal mobil jenazah yang sempat mengganggu dan sulit dibongkar. Setelah aku ceritakan semua, wah jadi sosoknya gak cuma satu tok, ucap Sukma memastikan. Iya Sukma, banyak banget, cuma satu doang yang berbeda. Dia bermata satu sama mukanya penuh jahitan tidak selesai, alias kayak kehabisan benang jadi gak dilanjut, tuturku dengan sangat serius. Kulihat Sukma hanya mengangguk perlahan. Agak lama dia berpikir. Bisa kita lihat mobil jenazahnya sekarang tok, ajak Sukma yang sedikit penasaran. Ayo deh Suk, kita lihat mumpung masih sore, soalnya ntar malam mah gantian kita yang disamperin, ucapku sembari menggerakkan bahu bergidik tanda ngeri. Sesampainya di mobil jenazah, Sukma memperhatikan dengan seksama. Sesekali dia memegang dan membaca doa di setiap sudut telekukan dari mobil jenazah itu. Astagfirullahaladzim, ini bukan cuma satu tok, benar kata lu tok, lebih dari 10 yang tinggal di dalamnya, tutur Sukma sembari menggelengkan kepala, tanda tidak percaya dengan apa yang dia rasa. Terus sebaiknya harus gimana Sukma? Capek banget saya, tiap malam dikejar-kejar pocong itu terus. Malam ini gue nginep di sini deh. Nanti malam sepertinya kita bakal bernostalgia jalan-jalan ke alam sebelah lagi tok, ucap Sukma sembari menatap lekat ke arahku. Waduh, harus ke sana lagi Suk? Di sini aja udah ngeri, ini malah mau nyamperin ke alamnya. Sembari bingung ku garu-garu kepalaku. Jawabannya ada di sana tok, gue yakin semakin cepat semakin bagus, ucap Sukma dengan mimik wajah penuh keseriusan. Waduh Suk, kita pindahin aja ini mobil, buang aja kemana, selesaikan. Tidak semudah itu tok, sosok-sosok itu menyukai tempat ini. Semakin lama kita bertindak, maka akan semakin sulit mengusirnya, tegas Sukma. Cukup lama kami terdiam tanpa bicara. Sukma yang masih saja memandang dan mengamati mobil itu, sedang aku yang terus-terusan meyakinkan diri untuk berpikir tenang. Bukan kenapa, aku penuh dengan rasa khawatir. Portal gaib jelas tidak sama dengan pintu rumah. Mudah masuk keluarnya sulit, begitu sulit dengan resiko raga halus kita bisa terkunci selamanya. Dengan jawaban yang masih ada ragu, aku ucap, ya udah siap. Oke, kalau bareng lu mah aku siap. Ngeri gua kalau sendirian. Lah, emang kalau sendirian lu gak berani tok? Ingat, selalu berserah diri. Dengan seizin Allah, hidup dan mati seseorang bukan di tangan makhluk-makhluk itu. Iya maaf, alhamdulillah gue juga udah punya jurus Sukma. Wah serius? Jurus apa tuh? Sembari lari kecil aku ucap, jurus lari terbirit-birit. Ayo Sukma, kita harus beristirahat. Sukma pun mengejarku dari belakang. Setelah sholat asar kami putuskan terlelap cepat sore ini. Tidak terasa sore pun berganti malam. Kami semua sholat isya berjamaah sembari berdoa meminta perlindungan dan kemudahan pada Sang Pencipta untuk perjalanan malam ini. Setelahnya aku lihat Sukma mulai bersiap memasukkan bungkusan plastik. Ada kopi, garam kasar yang dijadikan satu, 2 tongkat bambu kuning dan air dalam botol yang dibungkus dengan plastik hitam. Suk, kita mau ngeronda apa gimana? Kok bawa kopi segala? Tanyaku heran dengan apa yang dibawa Sukma. Sukma hanya terdiam dan fokus menyiapkan perlengkapan. Aku pun berinisiatif membantu dengan membungkus sisa gorengan di meja dan memasukkan ke tas kecil Sukma. Tapi Sukma melemparnya kembali. Lah, kali lapar Suk di sono. Setelah dibawa ke sana, gorengan itu jadi bukan makanan manusia lagi. Nah, ini toh, mending lu pegang botol ini. Ingat, jangan diminum. Sekali lagi, ingat jangan diminum. Tunggu instruksi gua aja, ucap Sukma. Aku hanya mengangguk tanda mengerti. Hangat aku pegang botol air dari Sukma. Air apa entahlah. Kami berdua berjalan menuju teras depan. Di sana sudah ada Mang Otong dan Mang Soleh sedang mengobrol. Mang, saya dan Sukma mau pembersihan di mobil jenazah, ucapku meminta izin. Ah, bahaya gak tok? Kalau bahaya janganlah. Besok kita balikin aja mobilnya, tutur Mang Otong. Percuma Mang, mesinnya udah gak mau nyala. Di derek pun gak bakal bisa keangkat karena ada paku gaib yang menahan.
Bener bos, mereka menjadikan tempat ini sebagai tempat barunya. Ya, terus gimana caranya? Tanya Mamang. Nanti saya ceritakan, mari ikut kami, ucap Sukma. Kami mulai berjalan meninggalkan area toko. Sesampainya di mobil jenazah, Sukma membaca doa dan melemparkan beberapa genggam bubuk garam dan kopi, serta menancapkan satu tongkat bambu kuning. Apapun yang terjadi, ingat, Mamang semua jangan sampai keluar dari dalam mobil jenazah. Ingat, apapun yang terjadi ya, tunggu kami kembali, ucap Sukma. Mang Otong dan Mang Soleh hanya mengangguk perlahan, tanda ucapan Sukma bisa dimengerti. Ayo Tok, kita berbaring dalam keranda, ajak Sukma sembari menarik lenganku. Ah, yang bener aja Sukma, tiduran di keranda, ucapku heran diiringi rasa ngeri. Sudah cepet Tok, nanti keburu larut malam, kita dikejar waktu. Sukma langsung masuk dan berbaring dalam keranda sembari memegang tongkat bambu kuning dan bungkusan yang ia siapkan. Cepat Tok. Iya Sukma. Segera aku menyusul. Setelah Sukma membaca doa, keranda ini serasa bergoyang-goyang. Semakin kencang, kepalaku terasa memusing diombang-ambing. Sampainya, terus pandanganku gelap. Tok, bangun ayo cepat, panggil Sukma membangunkanku dengan sedikit menepuk-nepuk pipi. Ah, ini di mana Suk? Seperti kamar rumah sakit. Ya, aku rasa pun begitu. Yang jelas kita dibawa ke sini. Jawabannya pun ada di sini. Ayo cepat, tutur Sukma. Awalnya aku kira bakal masuk ke tempat gelap yang antap berantak. Ternyata di kamar rumah sakit. Terlihat dari ciri khas bentuk ruangan dan tirai-tirai hijau yang dibuat sebagai sekatan pemisah kamar. Terlebih di sini terang. Syukurlah, aku sedikit lega. Segera kami bergegas dan setelah kami keluar dari pintu kamar, ya, nampak sesekali perawat dan orang-orang hilir mudik berjalan di pelataran rumah sakit. Tapi aneh, mereka nampak tidak memperdulikan kami. Mereka berjalan begitu saja, bahkan tidak ada yang melirik ke arah kami. Terlebih dengan penampilan Sukma yang membawa tongkat bambu kuning. Penasaran, aku coba menyapa. Mbak. Sembari aku lambaikan tangan ke salah satu perawat yang badannya sedikit gempal. Tapi kurasa parasnya cukup aduhai. Ia sama sekali tidak menghiraukan sapaanku. Suk, kamu lihat kan? Mereka seperti tidak melihat kita. Sukma hanya mengangguk. Dia mencermati tulisan di dinding tembok rumah sakit. Ya, aku pun melihat kalender 15 Oktober 1994. Kemudian Sukma menarikku berjalan menyusuri ruangan demi ruangan rumah sakit ini. Sukma benar-benar fokus. Sesekali ku ajak bicara pun dia hanya terdiam dan lebih memilih konsentrasi mencermati setiap bagian rumah sakit ini. Sampainya, awas Sukma. Refleks ku tarik badan Sukma untuk menghindar. Kulihat ada beberapa perawat melewati kami dengan tergesa mendorong meja lori. Kami sontak memperhatikan apa yang mereka bawa. Ya, seperti jenazah yang baru datang. Kuperhatikan dalam-dalam. Ah, kepalaku sakit. Satpam itu, sosok pocong mata satu itu. Ya, aku ingat mukanya semua sama. Tok, kamu kenapa? Tanya Sukma sembari mengangkat tanganku yang sedari tadi memegangi kepala karena sakit dengan kilas balik yang tiba-tiba kulihat dalam pikiran. Mayat itu Sukma. Sembari aku tunjuk ke arah para perawat yang mendorongnya. Ayo cepat kita ikuti. Sukma menarikku dengan tergesa mengikuti rombongan perawat yang sudah agak jauh di depan kami. Sesampainya kami di salah satu kamar, tempat para perawat tadi masuk. Ya, kamar yang bertuliskan kamar mayat. Sejenak kami tertegun, sembari menatap lekat-lekat pintu di atasnya bertuliskan kamar mayat itu. Ah, sial, dadaku bergetar hebat. Ayo kita masuk, ajak Sukma. Tunggu, kamu yakin Sukma? Ya, coba pasang kupingmu, dengar baik-baik. Ada orang berbicara dari balik pintu ini. Sedari tadi, baru ini ku dengar ada yang bisa bicara, ucap Sukma sembari menunjuk ke Jet. Ku coba menajamkan pendengaranku sampai mengeritkan dahi sedikit lama. Sampainya, Tok, lu dengerin apa ngelamun? Ada, yang ada kesurupan tar, ucap Sukma sembari menepuk jidat. Maaf Sukma, kebablasan. Ketika Sukma berniat mendorong pintu, tangan Sukma tembus. Lah, kami keheranan, malah kita yang jadi makhluk halus, pikirku heran. Segera kami pun masuk dengan menembus pintu. Ya, di balik pintu itu ada beberapa orang. Ternyata bukan perawat. Terlihat satu orang dengan name tag di kaosnya, Dr. Irwan.
dan 4 anak muda dengan menggunakan matras seperti anak kuliah. Jelas kami lihat karena mereka sudah membuka baju khas perawat yang masing-masing masih dalam genggaman mereka. Kami amati mereka berbincang-bincang tentang surat izin dan biaya. Setelah itu si dokter meninggalkan ruangan. Tinggallah keempat anak muda tadi. Sampainya aku dengar salah satu dari mereka mulai berucap, "Akhirnya, setelah sekian lama menunggu dapat juga bahan praktikum." Yang dibalas ucapan temannya, "Iya, wajarlah, kita kan nunggu mayat tanpa identitas, baru bisa belajar praktek langsung. Sering-sering aja yang kecelakaan gak bawa identitas diri. Biar kita cepat pinter, ayo cepat, sudah gak sabar bongkar-bongkar dalaman manusia." Dengan raut wajah bahagia, keempat pemuda itu pun berganti baju dan segera mendekati meja yang di sana terbaring mayat laki-laki dengan kondisi kepala pecah. Mungkin korban laka atau apa. Satu persatu mereka memegang pisau kecil yang digunakan menyayat-nyayat kulit sampai tembus merobek daging. Dibukanya bagian perut mayat itu. Tidak lama mulai terlihat jelas organ dalamnya, usus yang mulai terburai dengan warna merah meneteskan darah. Bagian wajah disayat-sayat, ditariknya satu bola mata itu keluar. Mata yang tergantung masih tertempel di urat syarafnya. Bau anyir darah begitu keras tercium di hidung. "Ah, gila ini Sukma. Ayo kita lanjut saja. Gak kuat gua, mual." Ucapku yang mulai merasakan enek karena pemandangan di hadapan kami. Sukma yang dari tadi fokus memperhatikan mereka yang sedang melakukan pembedahan. "Tidak, tunggu. Ini belum selesai. Gue yakin ini adalah awal dari jawaban," tutur Sukma. Benar saja tidak selang beberapa lama, cetak, lampu di ruangan ini mati, menjadikan pemandangan kami sedikit memudar karena sedikit penerangan hanya dari rona bulan malam ini. Aku memalingkan pandangan ke segala arah dan berjaga. Ya, pinggangku memanas dan mengeluarkan warna kilap kekuningan. "Benarkan dugaanku, Tok. Hati-hati, Tok." Sukma mulai memasang kuda-kuda, tanda siap dengan serangan yang akan datang secara tiba-tiba. "Mayatnya Sukma jadi pocong, bergerak-gerak." Aku segera berpindah di balik punggung Sukma, sembari aku tunjuk ke arah meja tempat mayat yang setelah lampu mati tadi berubah jadi pocong terbaring. Tidak lama pocong itu pun terbangun setengah badan. Ya, dengan wajah yang banyak dihiasi bekas jahitan tidak rapi dan mata kiri yang bolong, sosok yang 2 kali pernah kulihat sebelumnya. Dia tersenyum memamerkan gigi hitamnya ke arah kami. Angin berhembus sedikit kencang. Tawa riuh menggema di sekitar kami. Aku dan Sukma mengedarkan pandangan ke segala arah. Sial, ternyata kami dikelilingi banyak sosok kain putih lusuh di setiap sudut ruangan ini. "Tok, Narto, istighfar, baca doa, jangan sampai hati dan pikiranmu kosong," ucap Sukma sembari tetap sigap dengan kuda-kudanya. Beberapa sosok pocong mulai berseliweran di atas kami. Sukma pun yang sudah bersiap segera menebarkan bubuk garam ke sembarang arah. Pocong dengan mata satu itu menggeram, diiringi satu persatu pocong-pocong mulai melesat ke arah kami. Sukma mulai membaca doa dan menghantamkan tongkat bambunya. Brak, bunyi hantaman ke arah kepala salah satu pocong hingga pecah. "Tok, cepat, jangan diam saja," teriak Sukma yang menyadarkanku. Aku segera bangkit dan berdiri. Kutarik ikat pinggang yang dari tadi sudah bergetar memanas. Satu persatu kucambuk sosok pocong yang melesat menyerang ke arah kami. Sudah banyak kami hantam, tapi sosok-sosok kain lusuh itu tidak berkurang, malah kurasa semakin bertambah. Kami pun sedikit memundurkan diri dan berdekatan. "Suk, rasanya tidak ada habis-habisnya sosok-sosok ini," ucapku dengan terengah mulai terasa sulit menarik nafas. Ternyata Sukma pun tidak jauh beda kondisinya denganku. Kulihat dia terengah-engah. "Iya Tok, setiap sosok yang kita hantam hilang, dia bisa muncul kembali," tutur Sukma dengan nafas terengah. "Terus gimana ini Sukma?" tanyaku dengan raut wajah menegang. Sukma hanya menggelengkan kepalanya keras. Aku yakin dia pun belum menemukan solusi. Kami mulai terpojok dengan lesatan keras dari sosok-sosok pocong yang menghantam. "Kurasa kuncinya di pocong yang bermata satu itu. Kita harus mencari celah untuk bisa menyerangnya," ucap Sukma yang sudah menggunakan tongkat bambu itu untuk menopang badannya yang sudah lelah. "Jadi gimana Sukma cara kita sampai sana?" "Gua yang membuka jalur, lu coba cari celah mengikat sosok pocong bermata satu itu." Dengan tidak menunggu, dia segera meloncat dan mengayunkan tongkatnya di antara kerumunan pocong-pocong yang terbang di atas kami. Ya, kulihat ada celah aku bisa berlari melewatinya.
dengan berlari keras. Kucambukan ikat pinggangku tepat di badan sosok pocong bermata satu. "Sukma!" teriakku yang berhasil mengikat sosok itu. Sukma segera meloncat dan menancapkan tongkat bambu tepat di kepala pocong bermata satu itu. Pocong itu menggeram kesakitan. "Tok, air di botol, cepat kamu siram tepat di mukanya," ucap Sukma yang terus menekan tongkat bambu yang terhantam, menahan gerak dari sosok pocong bermata satu. Segera kusiram tepat di mukanya. Ya, asap mulai mengepul dari wajah sosok itu. Perlahan kulitnya menghitam terbakar dan brak. Tiba-tiba aku dan Sukma terbanting. Sosok itu semakin menjadi dengan raut wajah marah ingin membunuh kami. Sukma!" Kupanggil dia yang terbaring lemah di sampingku. Dengan memaksakan kami berdiri kembali. Ah, gila, dia punya dendam apa ini makhluk sampai sekuat ini? Tutur Sukma yang di sela bibirnya sudah terlihat bekas darah mengalir. "Suk, lebih baik kita mundur dulu, kita terpojok," tuturku yang sudah agak sulit untuk mengambil napas. Aku pun segera memasang ancang-ancang lari. Brak, pintu terdobrak sampai membuatku terpelanting. Aku meringis memegangi bahu dan tangan yang terasa sakit karena menghantam pintu. Dengan pertanyaan di hati, kenapa kali ini nggak tembus seperti awal? Kurasa itu tidak perlu dipikir. Yang terpenting sekarang kami harus cepat lari. "Sukma, ayo lari!" teriakku sembari berdiri dan meneruskan lari. Ya, syukur Sukma mengejarku di belakang. Rasanya cukup jauh kami berlari terseok-seok karena nafas pun hampir mencapai batasnya. "Lah, kenapa lu lari, Tok?" tanya Sukma dengan kondisi yang babak belur. "Banyak banget, Suk, pocongnya. Aku ingat kata Mbak Winta, tetua di kampungku, kalau kita kalah dengan kekuatan, kita bisa menang dengan taktik. Kita harus beristirahat, berpikir logis, cari solusinya," ucapku dengan nafas terengah. "Ya terus, apa taktikmu sekarang, Tok?" "Sebentar, Suk, aku berpikir dulu." Itu, Suk." Kulihat tidak jauh ada suster sedang berdiri di pintu masuk salah satu kamar. Tanpa berpikir panjang, aku bergegas berniat menanyakan arah jalan keluar. "Tok, Narto!" teriak Sukma yang sedikit sudah agak jauh. Terlambat. Tanganku terlebih dulu menepuk pundak suster itu ketika dia berbalik badan. "Lah, kok mukanya rusak? Banyak belatungnya," ucapku dengan kondisi terbelalak melihat sosok suster yang mukanya dipenuhi belatung. Sosok itu pun menyeringai dan langsung mencekiku. Dak, kulihat kepala suster itu tertembus batang bambu kuning dan hilang menjadi gumpalan asap. Tok, udah tahu di alam lain gak bakal ada manusia lagi selain kita," ucap Sukma kesal dengan ulahku. Aku yang masih terpaku, gemeteran, sampai-sampai lututku lemas. "Ayo bangun, Tok, lihat, pocong-pocong itu sudah mau sampai ke sini," ucap Sukma yang sembari menarik tanganku. Ya, sosok-sosok kain putih lusuh yang terbang, bukan terbang, tapi meloncatnya jauh. Jadi seperti terbang mereka mengarah ke tempat kami. Kami lari sejauh yang kami bisa, tapi rasanya rumah sakit ini tidak bertemu dengan ujungnya. Sesampainya kami melihat ruangan yang berbeda, ya, satu-satunya ruangan dengan lampu menyala. "Gimana ini, Sukma?" ucapku dengan nafas yang memburu kencang. "Ya, kita harus coba antara lebih baik atau lebih tidak baik nanti hasilnya," ucap Sukma dengan pandangan penuh pertanyaan. Kami berdua pun masuk dan menutup pintu ruangan itu. Sesekali aku mengamati keluar dari lubang jendela. "Sukma, pocong-pocong itu kebingungan mencari kita semua," ucapku dalam posisi mengintip selah jendela. Sukma!" Tidak ada jawaban. Kupalingkan muka ke belakang. Ternyata Sukma sedang fokus membaca buku yang tergeletak di meja. Apa itu, Sukma?" "Ini, Tok, lu baca sendiri. Coba lu perhatikan," ucap Sukma sembari memberikan buku yang dia temukan. Kulihat tertulis daftar mayat tanpa identitas. Kubuka satu persatu lembarannya. Ya, nampak foto-foto jenazah hanya ada keterangan tanggal dan lokasi kejadian. Sesampainya di lembar terakhir tertulis, "Tidak semua mayat-mayat ini tanpa identitas. Demi kepentingan pribadi, ada pihak-pihak yang sengaja menutupi tanpa melapor pihak berwajib. Saya muak dengan semua ini. Setiap malam makhluk-makhluk yang tidak terima serta dikuburkan secara tidak layak datang dan meneror saya. Lebih baik saya mati daripada harus hidup penuh ancaman." Tertulis Dr. Irwan. Apa ini maksudnya, Sukma?" tanyaku dengan mata masih fokus mengamati buku itu. Sukma hanya mengangguk-angguk tanda mengerti. "Tok,
Sewaktu kamu ambil mobil jenazah, apa di rumah sakit ini? Tanya Sukma. Aku berpikir sejenak mengingat-ingat bangunan besar, gelap. Ya, ada tulisan rumah sakit umum. Bisa jadi Sukma, aku ambil di pelataran bangunan besar, gelap. Masih aku ingat ada tulisan rumah sakit umum. Ucapku sembari mengingat-ingat. Kamu ingat tempat mobil itu berada? Tanya Sukma. Sebelah kanan gedung ini, tepat di lorongnya Sukma. Jawabku dengan raut wajah penuh keyakinan. Ayo kita ke sana Tok. Itu jalan keluarnya. Jawabannya sudah gue dapat. Ucap Sukma sembari memasukkan buku yang ia temukan. Segera setelah kami membuka pintu, sosok-sosok pocong yang dari tadi mencari langsung melesat ke arah kami. Brak! Sukma menghantam satu persatu sosok itu menggunakan tongkat bambu. Aku tidak mau tinggal diam. Kutarik ikat pinggang, kami hantam dan cambuk satu persatu buntelan kain putih lusuh itu. Ya, tapi makhluk-makhluk itu kembali berdiri dan menyerang. Ayo Tok, kita harus secepat mungkin sampai di mobil jenazah. Ucap Sukma yang sesekali masih menghantam sosok kain putih yang terus menyerang kami. Kami berlari menyusuri pelataran lorong rumah sakit. Ya, pasti dengan sesekali menghantam sosok kain putih yang terus saja meloncat mengikuti dan menyerang kami. Tok, Narto, fokus. Ingat di mana posisi mobil jenazah itu. Tutur Sukma yang masih saja menghantam sosok kain putih lusuh yang mengikuti kami. Tikungan depan kita ke kanan Suk. Langsung UGD. Mobil itu di pelataran sana. Ucapku yang sembari berlari. Kami terseok-seok berlari. Teramat sangat, nafas yang memburu dipaksakan berlari. Kami tarik ulur berhembus. Sukma, itu mobilnya. Teriakku dengan tangan yang menunjuk ke arah tempat mobil jenazah itu berada. Sial, mobil jenazah di depan mata. Tapi kami lihat ada sesosok pocong bermata satu dengan wajah hitam, terbakar, menyeringai ke arah kami. Ya, dia terduduk tepat di pintu belakang mobil jenazah. Seketika kami menghentikan langkah. Sial, Sukma berucap pelan. Kami dengan nafas memburu lelah, fokus menatap ke arah sosok yang terduduk di atas pintu belakang mobil jenazah. Kusebar pandangan ke sisi kanan kiri. Sosok-sosok kain lusuh berhasil mengejar kami. Jelas terpojok kami berdua dikelilingi puluhan pocong berkain putih lusuh, dan di bagian depan sudah berdiri tegar sosok yang kami yakin sebagai kunci utama. Ya, sosok pocong dengan mata satu dan banyaknya jahitan tidak rapi di mukanya. Sosok itu membuka mulut. Angin teramat sangat kencang. Brak! Aku dan Sukma terpelanting. Semakin menambah sesak dalam dada. Dendam apa yang dimiliki sosok ini. Sampai begitu luar biasanya energi negatif yang dia hasilkan. Sukma. Dalam tersungkur aku panggil namanya Liri. Sial, kulihat Sukma begitu sulit, bahkan hanya untuk mengangkat wajahnya. Kami berdua benar-benar terpojok. Jangankan untuk berpikir, menarik nafas pun kami harus bersusah payah. Sosok pocong bermata satu itu tertawa begitu keras, sampai menimbulkan guncangan dan angin yang begitu kencang. Kami rasa menerpa. Tok, strategi apa yang tadi lu maksud? Ucap Sukma dengan sisa energinya. Brak! Sukma dihantam sosok pocong bermata satu itu. Gila, aneh. Sosok itu bisa mengeluarkan tangan di balik kain putih lusuhnya. Dia mencengkram, mencekik Sukma sampai terangkat. Kulihat wajah Sukma memerah semakin sulit bernapas. Segera aku paksa berpikir. Aku berpikir-pikir. Memulai semua dari awal. Satpam itu, sosok pocong bermata satu itu. Sampainya aku ingat satu nama, Diman. Diman, kami berjanji akan menyempurnakanmu. Ucapku dengan kondisi terkulai lemah terbaring di pelataran. Ya, sosok itu menengok ke arahku. Lepaskan temanku Diman. Kami di sini atas izin yang maha kuasa untuk mengembalikanmu ke tempat semestinya. Ya, sosok itu melepaskan cengkramannya. Sukma terjatuh terbatuk, tersungkur karena sudah sedikit lama menahan nafas tercekik. Kulihat wajah sosok itu memutih juga sedikit tersenyum. Sosok itu meloncat mundur menjauh dan mulai menghilang. Aura dendam semakin memudar. Kurasa dari kilauan percik ikat pinggangku yang perlahan memudar. Segera kuhampiri Sukma. Sukma, Suk, ucapku sembari menggoyangkan badannya. Sukma pun terbatuk. Akhirnya Tok. Kubopong Sukma menuju keranda yang terdapat di mobil jenazah. Segera kami berbaring. Dengan terbatuk Sukma membaca doa. Ya, kurasa bergetar semakin kencang. Semakin membuat kami terlupa. Des. Sampainya kami membuka mata. Tok,
Narto, alhamdulillah kalian sudah sadar. Kupandang, alhamdulillah. Ternyata mamang-mamangku sekarang kulihat. Terasa sakit badanku sembari memaksakan berdiri. Aduh Tok, tadi di luar banyak pocong muter-muter mengelilingi Mamang Tok. Lama bener, Mamang sama Mang Soleh sampai hampir pingsan. Untung gak lama mereka menghilang. Tutur Mang Otong yang kelagapan menceritakan kejadiannya. Iya Mang, alhamdulillah sudah selesai. Ayo kita kembali ke mes. Kami semua berjalan menuju mes dengan satu sama lain membopong. Aku membopong Sukma, Mang Otong membopong Mang Soleh. Jelas malam ini kami hampir semua. Itulah kenapa dari awal aku bilang gerbang alam lain berbeda dengan pintu rumah biasa asal buka. Keesokan paginya, Mang, ini daftar korban yang rohnya belum tenang. Sosok mereka juga yang sempat mengganggu kalian kemarin malam, ucap Sukma sembari menyerahkan buku yang kami temukan di alam lain. Lantas Mamang harus gimana Sukma? Ucap Mang Otong dengan kebingungan menerima buku itu. Segera telepon yang berwajib, gali tanah di belakang rumah sakit. Di sanalah mereka dikubur dengan tidak layak. Segera temukan keluarganya agar segera dikuburkan dengan layak, ucap Sukma. Lah, lu tahu dari mana Sukma kalau mereka dikubur di belakang rumah sakit? Ucapku yang bertanya soal keberadaan kuburan itu. Lu ingat Tok, pas kita lihat plang di pelataran rumah sakit. Di sana kulihat denah rumah sakit dan di bagian belakang adanya tanah cukup lapang karena tidak mungkin dikubur di teras yang sudah jadi bangunan gedung, jelas Sukma. Lah, apa iya ya? Apa gua yang terlalu fokus sama kalender? Lu mah kalau makanan perempuan cakep baru fokus, ucap Sukma sembari meledekku. Tidak mau menunggu lebih lama lagi, segera Mang Otong menghubungi pihak berwajib dan memberi arahan sesuai instruksi Sukma. Baik Pak, siang ini pasti saya ke Polres untuk memberikan buku yang ponakan saya temukan, ucap terakhir yang kami dengar dari Mang Otong sebelum menutup panggilan telepon dengan pihak yang berwajib. Ya, syukurlah, perkara mobil jenazah ini sudah ada titik terang membuat kami tenang. Karena semalam aku hampir saja pasrah dengan serangan makhluk-makhluk itu. Di sela-sela aku melamun. Tok, gue izin balik ke Bekasi ya, mumpung masih siang, ucap Sukma yang sudah dalam posisi menenteng tasnya. Lah, Sukma cepet amat, seminggu di sini ya, ucapku yang coba menahan Sukma agar lebih lama di sini. Emang gue nggak perlu jajan, makan segala Tok. Nggak enak kalau numpang doang mah, mending di Bekasi bantu om gue. Ya, aku mengerti dengan kondisi Sukma. Seandainya aku yang punya bengkel, sudah aku pastikan dia bekerja di sini. Ya udah Sukma, kamu hati-hati ya di jalan, ucapku sembari memberikan uang ganti ongkos yang kemarin kujanjikan. Kamu, gue jadi takut. Lu panggil gue pakai bahasa kamu. Ih, ucapnya sembari menaik turunkan bahunya. Sukma, kamu kemana? Ucap Mang Otong yang datang menghampiri kami. Saya mau pamit pulang Mang, mau pulang ke Bekasi, ucap Sukma yang sembari mencium punggung tangan Mang Otong. Kamu di Bekasi kerja apa Sukma? Tanya Mang Otong. Cuma bantu-bantu om saya jualan somai bos. Ya sembari nunggu proyekan bos Ari masuk, tutur Sukma. Kamu kalau kerja di sini aja gimana? Bareng Narto sama Soleh. Ya gajinya nggak gede sih, cuma pasti ada insentif buat hariannya, ucap Mang Otong menawarkan pekerjaan. Wah, saya setuju Mang, cocok itu sip, ucapku yang menjawab ucapan Mang Otong. Sejenak Sukma melamun, memikirkan perihal tawaran dari Mang Otong. Kalau nggak ngerepotin nggak apa-apa deh bos, saya ikut kerja di sini. Soalnya di konter depan saya juga ada inceran perempuan cantik, ucap Sukma sambil melamun kecil disertai senyum-senyum tipis. Di sini bercampur rasa senang dan sedih bergabungnya Sukma serta satu wanita yang sama-sama kami suka. Alhamdulillah, gampang itu Mas Sukma. Nanti kamu bisa belajar dari Soleh sama Narto. Kebetulan Mamang mau ngambil bekas pesawat terbang, ucap Mang Otong dengan tegas soal rencananya. Kami semua terbelalak dengan rencana mamangku ini. Semakin sini semakin ekstrim saja keinginannya. Aduh, semoga ini hanya ucapan bersanda. Ya sudah Sukma, kamu taruh lagi tasnya, langsung aja pada kerja. Ini hari pertama kamu Sukma, semoga kamu betah, ucap Mang Otong. Serentak aku dan Mang Soleh kompak dengan balasan kata, siap komandan, dengan nada tegas dan badan yang tegap ala-ala tentara. Di sini Sukma seperti langsung mengerti dan mengikuti.
Terlebih Sukma menambahkan gerakan hormat pula. Hidup memang tidak selalu mudah. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Menjadi pribadi yang ikhlas dan bersyukur adalah satu-satunya cara untuk menjalani hidup dengan damai. Akhir kisah halaman ini masih banyak lembaran kisah yang belum aku buka. Ya, tentang apa yang akan kami lalui kembali. Juga cerita saya, Sukma, dan tentunya dia, Rahma, perempuan yang kami suka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat Narto yang sudah mengirimkan kisahnya ke sini dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi saja kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.